Nice. Temenan banget, yakin gue. Ya proper banget lah. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi kembali lagi wabarakatuh. bersama saya di Jagongan sore. Ya, Ya. apa ke sore ya? Ini udah malam sih Mas Misam. Tapi kan masih jam itu ya. Oh iya. Urung jadi tekan jam 12 mungkin jadi asih dianggap sore lah. Iya. Oke. Kali ini saya kedatangan tamu yang ya yang sungguh luar biasa ini, jauh-jauh dari Jakarta Selatan. Nguja lah ceritanya, nguja ke Kebumen untuk bisa hadir di Jagongan sore di Aperlawas kali ini bersama Mbak Rina. Halo Ya, Mbak Rina. Hai teman-teman. Halo. Ngapain lo? Ya ngobrol-ngobrol bae lah. Oh iya, oke. Oke. Nah, ngomong-ngomong kemarin kan kalau yang dibahas kemarin kan kita mengundang teater ya, lebih ke teater. Kalau sekarang mungkin lebih ke literasi. Anak bukunya jadi literasi ya. Ya, baru langsung melihat Raden Soleh. Ya. Berat ini berat. Kenapa saya dapatnya yang berat-berat ya? Ora lah. Oh iya, Mas. Asing ngeteng-ngeteng. Iya, sing ngeteng lo ya, Mas. Lo awas lo. Takonane ngono lho, nek angel wis ratak jawab. Mbak Rina ya, Ya. untuk perjalanan Mbak Rina bisa sampai sekarang itu di bidang literasi itu gimana Pak? Awal-awalnya kayak kepriwe gitu. Oh, oke. Sebenarnya konsepnya ini kita mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Ngapak ngono, Mas? Campuran bae. Campuran bae ya. Jagongan sorene wong ngapak ki campuran. Tapi ana bahasa Indonesia, ana bahasa ngapak. Oke, tapi aku tambah bahasa Inggris ora apa-apa lah gitu. Coba udah balesin kok ya. Sekenaan deh. Oke, jadi aku akan lebih banyak pakai bahasa Indonesia aja ya biar enak jelasinnya. Siap. Kalau berbicara tentang perjalanan berliterasi ya Mas Isam. Sebenarnya aku tuh dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana dan mungkin bisa terbilang itu sangat sepele Mas Isam. Karena hal yang sebenarnya orang kan membayangkan literasi itu berhubungan dengan membaca ya. Iya. Berhubungan dengan buku. Iya. Sekian tebalnya gitu. Kita kalau orang-orang Inggris tuh mungkin kita dibilang nerd gitu. Kutu buku kayak gitu. Tapi di perjalananku ini justru malah sebaliknya Mas Rizal. Aku itu berangkat dari ketidaktahuanku terhadap huruf-huruf. Aku bahkan tuh sampai 9 tahun belum bisa baca Mas Rizal. Fun fact-nya di situ. 9 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3. 9 tahun berarti ya kelas 3 SD Mas kalau ya? Sekarang iya. Jadi ini ya udah aku buka aja ya nih paling. Gimana pada ngerti? Aduh, aib orang gitu. Aku tuh kalau parenting ya, ada kegiatan parenting dengan orang tua gitu. Banyak banget orang tua dimanapun gitu, entah di Kebumen, entah di Jawa, entah di luar Jawa gitu, di Jakarta gitu. Mereka punya concern yang Kak Rina, Mbak Rina, Miss Rina gitu. Gimana ya anakku belum bisa baca, anakku belum mau mengenal huruf, dia mau main terus dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya keresahan itu tuh wajar sekali Mas Nizam, karena bahkan diriku itu baru bisa baca, bener-bener baru bisa jawab. Iya, itu aku ingat banget kelas 3 semester 2 Mas Nizam. Berarti umurku tuh udah 9 tahun. Yes, dari kelas 1 sampai kelas 3, aku itu justru yang digali itu sama dengan Aperlawas. Aku sangat puas bermain Mas Nizam. Explore mainnya tuh puas banget dari aku kecil sampai kelas 3. Dan lucunya, mungkin aku jadi salah satu anak yang beruntung kali ya Mas Nizam. Karena aku punya orang tua yang tidak pernah mempermasalahkan mau dapat anaknya dolan. Arep bijine pira bae kan apa gitu. Yes, kayak aku bahkan kelas 1 itu nggak nilainya 0. Pasti nol. Pasti nol. I never get a good score in my examination. When I came home, like, Mom, this is my result of my test gitu. Like,
just 0, ya udah nggak apa-apa. Heeh. My mom never angry with me gitu. Ibu mak kira tau kesel loh lucunya Mas Nizam, kayak ya wis ngono arep bijine 0 arep bijine pira, kayak ora apa-apa, sing penting kowe sehat, senang, kamu bahagia gitu. Berarti emang mungkin secara tidak langsung orang tua Mbak Rina iki wis ngerti usia-usia semeneh iki ya kondolansi bae gitu ya. Nah, tapi gue mungkin bok ya. tapi aku udah penasaran juga Mas. Soalnya aku ora tau takon mamaku ya, nang aku ora tau didomei ngono lho gitu. Tapi puncaknya adalah ketika aku sudah peralihan kelas 2 ke kelas 3 semester 1, aku itu kan sering mainnya di perpus ya Mas Nizam. Sebenarnya mungkin cikal literasiku tuh udah tumbuh. Karena apa coba Mas Nizam? Karena apa? Dari aku kecil, TK, sampai aku kelas 6 SD, aku sepanjang SD itu selama lebih dari 6 tahun, aku selalu didongengin sebelum tidur. Mas Nizam? Berarti emang literasi, anak literasinya ke wong tua gue ya, betul. Lewat biyonge mendongeng, cerita, jadi secara otomatis kerekam anak ya. Tapi sing gawe mind blowing ya Mas Nizam, sing gawe kayak orang nyangka adalah, pengen ngerti apa Mas? Apa? Mamaku kira bisa baca loh, buta huruf. Ibuku adalah orang yang tidak bisa membaca. Sampai sekarang. Tapi anaknya tumbuh jadi anak yang tidak berhenti membaca. Hanya berangkat dari satu hal sederhana yang dilakukan secara konsisten sama emak aku. Membacakan satu cerita atau mendongeng dengan satu cerita yang sama Mas. Apa gue? Dari aku kecil sampai aku kelas 6 SD. Kau pengen ngerti Mas? Apa dongengnya apa? Aku ki ngasih awalnya kayak gini, ceritanya kayak gini, body language kayak gini, aku balikin mamaku gini, peraupannya kayak gini, ekspresinya kayak apal banget. Dengan ekspresi? Dengan ekspresi. Gila. Jadi dibuka dengan lagu kayak gini. Kayak mamaku dongeng ya Mas. Aku soalnya kerekam banget sama aku. Yang kok mungkin kalau sidik-sidik dongeng sidik lah kayak gini. Enggak ya. Sidik apa engkau? Yang kok. Engkau closingan. Closingan. Ya gue sidik-sidik baik kepresi kayak biyongnya. Oke. Jadi mamaku ki dongengnya itu dibuka dengan satu yang menurut aku tuh bikin aku langsung kayak gitu. Langsung pengen ngrungokna cerita apa gue mak kayak gitu. Dibuka karo lagu Mas, dan lagu ini kayak utukan Jawa Tengah loh Mas, ke cerita Jawa Barat, lagunya kayak gini, persis banget suasananya kayak, karena pas gue kayak sing nganggo Dian Mas, nganggo center rumah listrik, persis kayak ande lumut Samuruno ono putri kang unggah-unggahe, kayak gue ngasih kerampung lagu masuk ke naskah ceritanya dari hanya berawal dari satu cerita yang sama Mas, selama aku kecil sampai kelas 6 SD, seanak-anaknya Perlawas yang paling gede lah, kelas 6. Dan itu yang men-trigger aku kelas 3 semester 1, karena aku suka diceritain kan, aku walaupun nggak bisa baca aku selalu ke perpustakaan. Lucunya Mas, hanya melihat gambar. Nah, tapi ya aku juga iya di situ zaman nah SD ya pada memang udah sana gambarnya dengan gambar sang dalam gambarnya berarti gambarnya ngapa ya gambar apa ya walaupun orang ngerti orang itu masalah apa ya asih kasarnya kelas ya urung pati lancar banget lah kayak bahasanya. Nah, seneng dalam gambarnya. Persis banget. Mesti jenengan kalingan Mas. Nang SD perpustakaan. Gue SD ku pasti pesan buku sing paling digemari bocah waktu itu ya. Bobo ya. Part paling nyong senengnya sing tentang Nirmana. Iya, aku gara-gara kat ndelengi gambar gue Mas Nisa. Gambar Nirmana. Gambar Nirmana. Kan anak kayak komik ya, seri. Aku ki gregeten. Ki jadinya ngapa ya, ceritanya apa? Aku ki mengimajinasikan perjalanan mereka di dunia fantasi di hutan, di dunia keajaiban itu tuh menarik buat aku loh Mas. Jadi aku ki gregeten pengen maca banget gue kelas 3 semester 1, karena ibuku buta huruf, nggak bisa baca gitu. Ya aku mau nggak mau aku belajar dari siapapun yang bisa tahu huruf Mas. Jadi kelas 3 semester 2 aku udah mulai ngambis.
untuk latihan mengenal huruf, membunyikan huruf, sampai akhirnya aku bisa baca sendiri, dan majalah Bobo Cerita Nirmana itu jadi awal buku yang aku baca pertama kali. Berawal dari situ Mas, dah ada koran, ada apapun yang ada tulisannya aku baca sampai per hari ini. Gila, keren ya. dari keterbatasan itu ya, Yes. nang keluarga carane sing urung bisa maca dan sebagainya, tapi malah justru bisa nggo semangat apa kedewek ya, men kepiye carane kudu bisa maca, kudu bisa dongeng, kudu bisa apa dan sebagainya ya. Berarti Ya, emang ya bener, karena keterbatasan kayak orang mengganggu dewek ngomong ngarep ya. betul, Justru malah keterbatasan kayak gue dadi dewek lebih semangat, dewek betul. lebih kudu kudu ngejar maning sing nang awake dhewe iki kerasa terbatas gitu. Setuju banget sama Mas Iya. Nizam. Karena sebenarnya eh, justru keterbatasan ini, apapun yang sedang kalian hadapi gitu ya Mas Nizam, entah itu ngomongin tentang ekonomi, keterbatasan secara mentality, social, emotional, atau bahkan kamu bener-bener ngerasa there is nobody supporting you gitu. Tapi sebenarnya itu bisa jadi bahan bakar buat kita untuk Iya, bahan uh, semangat ya. iya, untuk melompat Heeh. lebih jauh Lebih jauh. lagi gitu Mas Nizam. Ya, gitu. Oh. Itu malah lebih ngerti loh ya. Kan, kan, Iya ya, kan, soalnya ngerti. wong itu Mas Ge, wong ngirane kayak, oh ya pasti bapak ibunya pintar banget Iya, ya, pasti pasti dididik dari kecil ya, pasti sudah didekatkan dengan buku buku, sedini mungkin iya. ya. Mungkin turu kasurannya ya buku Buku, ya. bantalnya buku, Bantalnya buku, selimutnya iya. buku, jangan salah. Justru karena masa mainku sangat puas Mas Nizam, aku ketika waktuku membaca, aku sudah tidak terdistraksi untuk main, untuk tidak fokus terhadap apa yang sedang aku lakukan gitu Mas Nizam. Karena per hari ini gitu, yang terjadi justru sebaliknya Mas Nizam. Itu bikin aku sedih sih, karena banyak orang tua yang bayangna Mas Nizam, bayi saat 3 tahun. Iya. Kita harus paham ya Mas, belajar literasi, belajar membaca dengan menuntut anak bisa baca ke beda loh Mas. Beda ya? Beda. Jadi Bener, gini, literasi kan orang-orang ngertinya membaca, Mm-mm. tapi literasi itu sangat luas. Seperti tadi, main itu bagian dari Bagian literasi. dari literasi. Melihat gambar, Bagian dari bagian literasi. dari literasi. Yang hal yang masyarakat awam kadang belum memahami adalah yang literasi, ya anak 3 tahun, anak 2 tahun, kamu harus sudah bisa membunyikan huruf. Misalnya buku, B, A, I, U, E, O. Itu jelas mereka akan stres, overwhelming. Karena ini Budi, ini ya. Budi. Bapak Budi. Bapak Budi ya. Lah waktune ini mana nah, gitu. gue ora dadi Mas. Karena waktune bocah gue lagi seneng-seneng kayak pas zamanku gue mang sawah, layangan, belajar di alam langsung, ngentekna waktu karo batir-batir, bal-balan, sekedar dolanan engklek, gue waktunya mereka Mas. Jadi pendidikan biungku ki selaras dengan kurikulum Jepang. Kurikulum Jepang. Iya. Walaupun ora iso maca. Karena nang Jepang gue ya Mas, bocah baru dikenalkan ya Mas, baru loh ya. Berarti nek baru gue urung ini bude Mas, sampai kayak dengan cerita dibacakan cerita, dengan mendongeng, dengan storytelling, gue urung mlebu menghuruf loh. Padahal gue 9 tahun Mas, pas nang usiaku kelas 3 SD. Tapi apa yang terjadi di pendidikan kita saat ini di Indonesia, when you were born, dari kamu lahir kamu harus sudah bisa baca. Sedih banget ya. 3 tahun, 2 tahun hajar. Letok langsung Budi sama saya. Ini Budi. Padahal pendidikan ke orang melulu soal dewe kudu langsung bisa maca ya, tapi apa pendidikan nang mungkin nang indra nedek, indra matane, indra pendengarane ya, indra rasa dan sebagainya ya. Ternyata literasi ke orang mengukur dewe kudu bisa maca, kudu bisa ngerti angka, ngerti huruf ya, tapi kepure
caranya dari mendongeng, dari suara ya gitu Luas ya. banget Mas Luas Vincent, banget ternyata luas dari banget. melihat, dari bilang gambar-gambar itu bagian Betul, dari literasi bagian ternyata dari ya. literasi. Kayak Miki, Hmm, aku dongeng nang Caca Eper Lawas. iya. Sebenarnya bahasa Inggris ini kan bagi mereka awam banget ya Mas. Mm-mm. Aku ora translate Mas, ora tok terjemah nah ora apa-apa karena itu bagian dari Bagian dari pengenalan. pengenalan. Meliterasi Iya. ini loh, ayo kita berkenalan dengan bahasa Inggris. Mm-mm. That's a part of literasi gitu. Gak harus ya misalnya, okay, you have to remember Hmm. this is a glasses. Ini kacamata ya, ingat ya Iya. kacamata. Enggak. Dari cerita itu bahkan kalau teman-teman sadari gitu, justru tadi anak-anak sangat memahami alur ceritanya. Secara nggak langsung mereka bisa jawab ketika, Bisa jawab. yeah, let's we count together, Mm-mm. 1, 2, 3, what color of this one. Mereka dengan antusias bilang red dan lain sebagainya. Who is the character gitu. What is the porridge, dengan permainan-permainan sederhana. Iya. Itu literasi. Harusnya belajar semenyenangkan itu Mas Nisa. Iya, benar-benar. Jadi kayak sebaliknya begitu dipaksa wong tua tidak memahami anak, siap-siap aja ya kelas, oke, mungkin kelas 1 udah bisa baca, nilainya sempurna perfect 100 100 100 karena sudah dilatih dari 3-2 tahun di drill untuk bisa baca. Tapi jangan heran ya kalau seandainya nanti kelas 1 semester 2 atau bahkan kelas 2 orang belum sekolah. Itu bagian dari efek psikologisnya Efek anak. psikologis. Mogok sekolah. Paling parah orang belum sekolah bocah. Karena wis kawit SC kelas 1 misalnya wis dijejeli Iya, tekan kelas 2 kelas 3. betul Kelas 3 banget. wis bebas sekolah. Bebas sekolah. Arep mangkat sekolah ingete aduh nang kana pelajaran. Aduh gitu. Jadi mungkin itu ya ternyata sekolah pendidikan ki nggak harus di ruangan kelas Karena dan sebagainya ya sama ternyata. sekali orang Mas Nizam. Jadi burn out bahasa aku kayak burn out. Bocah sing harusnya 1, 2, 3 kelas 1 gue puas dolan ya Mas. Di drill ngono toh. Kelas 3 nih kewalik. Jadi pengennya dolan Mas. Pengennya layangan. Iya. Karena masa-masa kelas Hilang. 1 kelas 2 kayak hilang ya. Mereka tidak menikmati masa Harus itu. menikmati masa Iya, itu. jadi sebagai calon bapak memang harus bijak ya Mas. Belajar ono lho aja maksa anak wong jenengan bae wong tua urung tentu diwe sesuatu sing abot isang lakoni aja mending bocah setahun 2 tahun. Iya. Wes kena kan. Kena ya. Tapi ya tepat sasaran. Ya saya menyadari sendiri emang pendidikan ternyata nggak serumit itu ya gitu ternyata. Dimulai dari hal-hal yang paling terdekat dari kita sendiri itu juga salah satu pendidikan. Dan misal biasa nang sawah ya pendidikan soal sawah, pertanian, soal sarana napa pari bisa tukul dan sebagainya itu salah satu pendidikan juga ya. Iya, pendidikan banget Mas. Jadi kan apa ya, tidak hanya tentang pertanian. Nek jane ya bocah dolan nang sawah sing diamati ki akeh lho Mas. Explore ki akeh. Belajar tentang alam, itu jelas ya. Belajar tentang ilmu pengetahuan alami, IPA, sains, kayak mlebu kabeh Mas. Apa? Dheweke ngitung-ngitung lemah. Nek nang bahasa pendidikannya sedang aku dalami itu the part of Reggio Emilia. Reggio Emilia apa sih? Mengembangkan sensori anak secara menyeluruh. Manusia kan ada berbagai macam indera. Salah satunya adalah indera perasa. Indera perasa, tekstur. Ngidek-ngidek lemah nang sawah. Kuwi mengaktifkan sel-sel saraf kulit kita. Anak belajar. Oh, lempung ki lembab ya. Oh, ternyata tekstur tanahnya itu beda ya antara pasir, lemah biasa sinar panumah karo lemah nang sawah. Kuwi pelajarannya akeh Mas. Oh, jebulan ya lempung itu tidak terlalu menyerap air ya. Gitu. Tidak cocok untuk ditanami, tidak cocok sebagai media tanaman sayur. Kayak analisis banget bocah. Urung ngamati tentang gejala lainnya seperti angin, sinar matahari, hewan. Makanya aku bingung karo wong tua zaman siki sing ngomel-ngomel bocah gaweane nang sawah bae ono kepriwe. Ora ngerti anake sinawah banget.
bocah dolan bocah dolan bae. arep urip nang sawah wae. Ora sebalik. Karo semene. Iya sih. Padahal yang dieksplor banyak Banyak sekali, sekali, Mas. ya. Iya. Oh, iya. Emang iya sih ya dari perasa gue wis dadi ngerti secara tidak langsung internet juga menangkap perasa gue sing maune mungkin anu ora biasa nang idek-idekan kayak nang krikilan cepet lara karena wis biasa terasa nang kono jadi bisa melindungi dengan sendirinya ya dan Betul. di sisi lain eh, melindungi awake dhewe lah ya lewat sensor-sensor gue selain nang pendidikan sing utama gue ya nang kono. Nek dewek memperhatikan ya Mas, mulane nang apa mbah-mbah buyute dewek zaman kemian, gue walaupun apa ya secara perkembangan teknologi ora semaju siki ya Mas. Nek dewek gelem ngamati, lebih sehat kan ngomong zaman siki kok. Iya. Dari daya tahan tubuh, maaf ya secara kelangsungan kepanjangan umurnya gitu. Nah apa soalnya Mas tidak terlalu terpapar, hidup mereka dekat dengan alam, ngitek kayak Miki Mas kira-kira gue terapi jantung loh. Terapi jantung. Ya kan? Obat gue terapi jantung loh. Terapi jantung. Ya kan? Obat Pak cita-citanya life healthy life ya. Apa sih kayak pola hidup sehat ya. Tapi oke, tekan jam loro. Ada loro. Pripate ngasih ireng ngasih abang. Suka-suka sekolah pengen ngegame turu mani. Terus mangannya apa Mas? Fried chicken, sing akeh wicine. Apa? Sebelah. Mana kenal godokan lu kalau sambel kalau orang ngerti Mas. Orang ngerti. Mending kayak apa? Anu sinang Gunung Lumbung ya lu sore. Kates. Oh, sinang sore umbi ngerti. Iya sing digawe apa digodhog enak banget mempur ya kan. Ora ngerti Mas. Ora ngerti. Wong Umi ora ngerti kayaknya. Tapi literasi Mas, seluas itu literasi. Wow. Iya sih emang. Dan secara tidak sadar malah emang wong biyen ki wis riset ya. Riset. Wis pengamatan ya. Aduh, kepriwe ya jane memahami alam, memahami iki ya. Kayak nyungki mandan kayak ya Mas, jane sing teknologi maju ya. Tapi sih mengalami kemunduran berpikir manusia zaman sekarang itu sedang kita alami kayak teknologi maju tapi kita mengalami kemunduran dalam berpikir entah itu di bidang astronomi, sains, teknologi. Sedangkan para leluhur kita wong Jawa gitu kan. Si Miki nyambung karo omongan jenengan Mas. Ada teknologi apa sih? Tapi begitu presisinya memikirkan masa tandur. Kan berarti pemahaman astronominya bagus banget loh Mas. Musim ke anginnya udane urung ke tembeng ngomongin masalah tandur ya Mas. Urung ngomongin sinang laut. Memahami petunjuk arah, baca rasi bintang. Urung nek bangun rumah. Kudu sakane papat nang apa, madepe nang apa. Kuwi jane apa Mas? Sirkulasi angin kok. Kenapa maksudnya biar rumah itu sehat, terus karena pencahayaan yang bagus. Urung ngomongin candi. Ya aja lah, gue terlalu iya aku juga ambil gila ya ternyata pengumpulan guys sebegitu detailnya sebegitu rincinya soal apa sih yang ada lakukan ya karena orang-orang mengukur pembangunan arsitektur ya ternyata lewat makanan pun wong biyen ki wis begitu memahami kayak misal kepriwe gimana kita itu mengagungkan makanan maksudnya bersyukur soal panganan keberhasilan aja nang isor budhe wong biyen ya panganan pada nang isor iya arep mangan dhewek kudu anggo klambi sing sopan sing apik cara ngene kan dhewek kudu ngumpul bareng nang kono ternyata nang kono nggo sebagai ruang pertemuan keluarga yang saling tukar ya. Jadi sebenarnya literasine mbah-mbah dhewek gue sangat bahasaku kayak jangkep loh Mas.
jangkep, komplit banget, dipikirkan sedetail mungkin. Nilai-nilai yang ada tuh lengkap banget. Dan filosofis banget. Filosofis banget. Kurang pinter apa ya, Mas? Literasi ini kayak luar biasa banget ya. Makanya aku kayaknya yang mengalami kemunduran tuh bukan tapi malah malah Sugi. Kayak dewek ki lho, dewek kayak gitu. Langsung mengalami kemunduran itu. Iya, kepekaan terhadap alam itu juga kayak apa ya? Tidak terasah gitu loh, luntur dengan perkembangan yang sangat cepat ini gitu loh, Mas. Ya kita apa ya? Dari sesederhana nang apa sih Mbak dhewe ke nggawene ki nganggo gending loh ya. Sing kan lemah. Udu nganggo asbes sing apa-apa ya kan. Gue sedetail gue memikirkan kesehatan tubuh. Apa menyatu karo alam, orang rusak alam. Nek gendengnya kayak wis tiba ki ya. Ki berguna, orang rusak lemah. Dadi bahan organik, terkubur ribuan tahun dadi lemah maning. Sebijak itu leluhur kita. Kabeh dipikir kabeh. Kabeh dipikir. Kabeh men kembali ke alam maning ya. Semaju itu literasi nih mbah-mbah dewek. Ternyata emang literasi kayak enggak sependek itu orang memahami bahwa literasi ki kudu anggo buku. Kudu maca, kudu nang perpustakaan untuk maca terus ya. Ternyata lewat indrane dewek, lewat perasaan dewek itu juga bagian dari literasi itu sendiri ya. Betul sekali Mas Nisam. Jadi seperti itu. Ya, that's the part of literasi. Kepriwe ya. That's the part of literasi because literasi is so wide, luas banget gitu. It's not only you read a book in a one room, yeah, everything be something special to get new insight gitu, untuk dapat pemahaman baru kan bagian dari literasi juga ya. Kayak gitu. Mbak Rina kan selama ini kan perjalanan jenengan soal buku literasi, soal pendidikan anak, soal apa iki mendongeng ya kan wis melalui banyak mungkin proses dan sebagainya. Dan sempat Mbak Rina kayak membuat sebuah kegiatan ataupun sekolah anak-anak. Pernah nggak Mbak? Pernah membuat sekolah seperti itu? Pernah Mas. Selama jenengan perjalanan literasi. Iya, pernah. Karena mungkin keresahannya dheweke jenengan nang didikan sebenarnya caranya kepengen ya apa kayak membagikan pengalaman dhewek sama anak-anak sistemnya dhewek sing dhewek pikir kayaknya pendidikan kudune sing apik iki lho menurutku ya. Terus nyong kudu nang anak-anak lho. Pernah Mas Isam. Kapan itu? Pandemi. 2020 ya. Iya. Kan mulai tuh 2019. Aku keluar jadi kepala sekolah. Aduh. Ternyata jadi kepala sekolah. Enggak tahu. Bisa metu jadi kepala sekolah mana mungkin. Ya, kepala sekolah itu apa ya cerita? Ora. Jadi 2019 aku memutuskan untuk keluar dari lingkaran kedinasan. 2020 aku mulai kolaborasi dengan salah satu, kalau di beliau ini di desa itu tuh dianggap sesepuhnya ya Mas. Orang yang lumayan didengar gitu. Beliau juga concern banget di pendidikan gitu. Beliau itu teman kepala sekolahku dulu Mas. Iya, tapi tinggalnya memang cukup jauh dari Kebumen gitu. Ada nama desanya dan anak-anaknya tuh banyak banget di situ Mas. Wakeh banget bocah. Karena berangkat dari keresahan pribadi dengan sistem pendidikan kita yang luar biasa, maju ini gitu kan. Maju banget gitu ya Mas. Sudah terlalu banyak orang yang mengelola lah Mas, aku berkiprah di forum formalnya, maka aku yang mengambil jalan untuk menemani. Aku tidak menyebut diriku guru atau diriku
pengajar, tapi dengan tempat belajarku itu kami menyebut diri kami adalah fasilitator, tentor. Berarti fasil kan menemani tugasnya. Jadi kita menemani proses belajarnya mereka, Mas. Jadi tidak menggurui. Itu kemudian berdirilah namanya Umah Sinau. Gitu. Awal-awal lagi Awal-awalnya sekolah alternatif lah ya, iya, alternatif warga Umah Sinau. iya, tapi memang karena kan lagi-lagi gini Mas, kita sebagai pemerhati pendidikan gitu, orang yang suka belajar, memang kan kita dituntut untuk fleksibel dengan pendidikan itu fluktuatif, selalu berubah dengan perkembangan zaman. 2018 atau 2016 ada di kepala sekolah dan per hari ini 2026 perubahannya tuh sangat besar sekali Mas Nisa. Cepet banget. Dheweke resa dadi wong kaku lah, resa dadi wong saklek. Makanya waktu nang Umah Sinau gue pun kita merespon kebutuhannya masyarakat ya kalau Mas Nisa. Sedangkan kebutuhan masyarakat waktu gue mereka tidak ada yang mendampingi untuk mengajari anak-anak belajar di luar jam sekolah Mas. Jadi ya bahasanya siki ya kayak Mbak Tiri nggak ada PR kayak gue loh, berasalnya kan kono. Tapi kita nikmati dulu suara beduk. Aduh. Apa? Ada ya Mas, tapi mamaku bisa ya. Kewalid mamaku semua bisa, bapakku semua bisa. Cepet banget ya. Tapi bisa ngomong. Wah, Bisa. keren. Padahal kan maksudnya ilmu arsitektur atau pertukangan waktu gue kan rasa maju sih ya. Berarti keren ya, benar-benar belajar dewek atau wong atau bidak dikembangkan dewek. Ya heran kok. Sing dadi ajang bisa berarti kan sebenarnya ya Mas, itu tergantung kamu S1, S2 atau sejauh apa kamu kuliah entah di Oxford, di Harvard, walaupun itu tetap membuka peluang ya Mas Nizam, tapi segala sesuatunya itu kembali ke diri kita sendiri. Kamu mau nggak jadi orang yang berpendidikan, bukan cuma punya status pendidikan saja. Beda, soalnya kayak konsepnya beda banget. Berarti kalau orang berpendidikan, kamu mau belajar, mau mengisi dirimu, iya, mau tumbuh terus. Jadi tekan di Miki ya Mas. Lagi bahas apa ya Miki kelalen? Miki tentang sekolah. Oh, Umah Sinau. Iya benar-benar. Jadi keberadaan Umah Sinau itu sebenarnya merespon kebutuhan masyarakat Mas Nizam. Dari hal ini kemudian tumbuh kolaborasi Mas Nizam. Jadi Umah Sinau yang sudah berdiri 1 tahun waktu itu memasuki tahun kedua, akhirnya dibarengi lahir institusiku sendiri yang sekarang aku jadi foundernya itu Karo Karin. Kalau ini di waktu yang hampir sama, hampir sama berbarengan. Kalau yang Karo Karin ini
basisnya English research, Mas. Walaupun tetap kita nggak cuma bahasa Inggris saja ya. Dan ini 2 wadah yang aku buat ini sebagai media kolaborasi untuk banyak hal, Mas. Karena kan ternyata bocah-bocahku sing nang karo karin kiye kebanyakan etnisnya adalah Cina. Sedangkan Sinang Umas Sinau itu masyarakat masyarakat asli kami Jawa gitu kan, dan akhirnya mereka saling kolaborasi, Mas. Udah berapa kali kolaborasi? Oh, lumayan banyak, Mas Nizam, banyak banget. Entah ngisi waktu buka puasa, anak-anak ini anak-anak Karokarin yang bikin jadi IO-nya sendiri. Aku ajarin suruh jadi IO. Mereka yang ngisi talkshow, ya kan? Mereka yang jadi MC, mereka yang ngedongeng, mereka jadi panitia untuk menggambar, ada lomba-lomba hafalan surat pendek, walaupun mereka Katolik, mereka Kristen, mereka agamanya mungkin Buddha, Konghucu, tapi lucunya mereka bisa berbaur dengan teman-teman kami yang Muslim yang di Umas Sinau. Bahkan mereka benar-benar membagikan makanan ketika mau buka, nyuci piring, sampai sedetail mereka nyapu dan membersihkan dan melipat kembali tiker-tiker yang sudah kami gunakan. Itu literasi, Mas. Belajar toleransi tidak hanya sekedar teori, tapi kamu menerapkan toleransi itu sendiri. Langsung dibuktikan dengan literasi keragaman etnis, agama, dan suku. Ternyata bisa. Nah, itu yang tidak ada di pendidikan kami. Mereka terkotak-kotakan sendiri, Mas. Ya, nah sing kayak kie banget, sing kayak kie ora gelem kon kayak kie. Jadi ya wis dewek. Jadi terkotak-kotak sekali. Tapi mereka mengajarkan apa, Mas? Toleransi. Loh, where is the part of your tolerance? Sisi toleransinya di mana gitu. Sedangkan hal yang sederhana aja kamu tidak bisa menghargai keragaman itu gitu. Itu yang aku ajarkan ke anak-anakku. Gitu, Mas Nisam. Akeh sih gue ngerti kayak wah kepriwe ki wis batiran suwe jebulane ora ngerti ya. Nah, kalau dari Mbak sendiri memahami atau memandang pendidikan nang Indonesia ini gimana, Mbak? Pendidikan anak lah ya. Jerene takone ora abot-abot ya. Jerene takone ora abot-abot. Kayak nek nyong esuk-esuk hilang tanggung jawab ya, Mas. Kepriwe? Pendidikan kita. Serius ya. Kalau ini membayangkan ya, Mas. Jika negeri ini tidak ada koruptor. Tidak ada anak yang terlantar atau bahkan bunuh diri hanya kepengin beli buku dan pensil yang harganya tidak lebih dari Rp5.000. Tanya bagaimana kualitas pendidikan kami saat ini, itu kualitasnya. Katanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Rakyat yang mana dulu ya? Bila gitu di negeri Konoha yang konon katanya kaya dan subur ini tidak ada para koruptor, bahkan anak-anak Indonesia gini mau S2, S3 ke luar negeri maupun di dalam negeri gratis harusnya, Mas. Harusnya malah gratis. Gratis. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur harusnya bagus gitu. Nyatanya apa? Cari kerjaan aja susah sekarang. Iya ora, Mas? Nek ora duwe keahlian, kowe ora duwe ijazah siji S loro ya wis, nek ora dadi buruh bangunan ya tandur nang sawah. Iya nek tandur dihargai gitu. Tandur kesel jebulane ora balik modal, di pas panen gagal regane mudhun. Engko nek pas tandur pupuknya larang. Jarene mesejahterakan rakyat dan petani, padahal tanpa petani negara juga tidak bisa jalan. Petani nang Jepang, Mas, nang Australia, gajinya sebulannya 30 juta.
Kue petani sayur Petani ya. sayur. Sayur. 30, 20, 15 kayak gitu. Kue buruh ya, buruh nang ya. Tosane lillahi ta'ala. Moga-moga Gusti Allah paring berkah lan kesehatan marang. Berarti ya caranya apa ya, golek pekerjaan ini dilihat dari seberapa panjang sih nama yang di belakang gitu ya. Betul. Dan itu Mas, masalah-masalah imbas dari pendidikan yang belum beres. Jadi SDM-nya ora dibeneri ngono lho Mas. Pendidikannya sih loh, tole pendidikannya iki dideleng tole, udah pendidikan kurs hiji S2 kok mangka sekolah tapi orang kayak gue gitu. SDM-nya didandani. Ya lewat forum-forum pendidikan. Makanya banyak sekolah alternatif bermunculan kayak Salam Jogja, Sekolah Motekar Ciamis, Eper Lawas Kebumen gitu kan. Dan sekolah-sekolah lainnya mungkin Rimba, sekolah Rimba punya Butet Manurung gitu. Dan sekolah-sekolah di pelosok-pelosok kami di negeri ini ya karena cerminan pendidikan kita tidak merata kok gitu. Kalau kualitasnya bagus seperti Finlandia mungkin nggak akan ada kesenjangan kayak gini gitu. Aduh banget aja bayangin lagi terlalu muluk-muluk gitu. Ngomong di Jawa ya. Iya. Iya. Kayak gue Mas, jadi takon kepriwe sih pandanganku terhadap pendidikan saat ini yaitu kalau masih ada satu anak tidak bisa please ya Allah pengen nangis Mas. Orang jaluk es krim, orang jaluk cilok, pengen tuku pensil siji karo buku. Kepriwe ceritane sampai anak sekecil itu memutuskan bunuh diri. Hei, para yang di atas kok tidak malu gitu. Dengan kasus ini, that's our quality of our education. Reading ya aku ya. Reading teman-teman. Ya makanya ketika dari waktu saya masih di Jakarta di calling Mbak Rina ngene gas tak tekani apa ini bagian dari rasa cintaku terhadap negeriku gitu, terhadap anak-anakku yang ada di anak daerah gitu yang ada di Indonesia gitu, karena begitu cintanya aku dengan anak-anak negeri ini gitu. Aku tidak ingin menyimpan hal-hal apa yang aku punya yang bisa aku bagikan ke anak-anak dimanapun ya, di pelosok yang aku bisa aku sambangi gitu. Ketika fisikku tidak bisa hadir gitu, tetapi kita bisa memaksimalkan platform media online, aku siapkan sisakan waktuku Mas Nisam. Dan apa yang bikin lebih terharu Mas Nisam, malam-malam pun dari jam 9, jam 10 sampai jam 11 begitu semangatnya mereka belajar tentang literasi Mas. Pulang kerja jam 8, you know lah ya, ibu kota kita. Enggak. Ibu kota. Pulang jam 5 sampai tempat jam 8, 2 jam di jalan gitu, luar biasa kan ya, dengan jarak yang cuma berapa kilometer gitu kan. Indonesia. Ya maksudnya dengan kesibukan dan kelelahan yang sangat luar biasa, maksudnya tidak mengurangi rasa semangatku, membawa diriku untuk selalu on fire untuk membagikan apa yang aku punya ke anak-anak negeri ini gitu. Karena pada nantinya mereka yang akan meneruskan tombak perjuangan kita Mas Nisan. Kaderisasi itu memang sangat penting. Iya, karena kita tidak selama-lamanya bisa berdiri kuat berjuang sendirian tuh nggak bisa itu. Harus ada tombak estafet penerus. Mungkin sekolah alternatif yang ada saat ini yang Mas Nizam kelola, ya, semoga akan selalu ada dan berkelanjutan untuk mendampingi masyarakat sekitar walaupun hanya hal yang sangat sederhana ya Mas. Itu luar biasa sih buat aku. Keren. Gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi ini rapot lur. Ngomong receh ya Mbak Rina. Satu pertanyaan lagi Mbak. Oke. Kita closing ya. Ya oke, siap. Aku ada sesi domestik lah, apa. Rasakan
akeh gitu. Iya. Satu pertanyaan lagi ya, Heeh. mungkin ora bot. Kenapa memutuskan untuk ke ibu kota? Kenapa memutuskan untuk ke ibu Iya, kota? Eh, apa yang mendasari harus ke ibu kota nih? oh, oke. Apa karena karena aku bisa nambah ilmu maning guys, aku bisa nggak boleh maning atau apa? Karena sudah waktunya dan Allah sudah memanggilku untuk ke sana. Jawaban sing aman. Sebenarnya aku menganggap kayak kepriwe ya, Mas? Segala peristiwa dalam perjalanan hidupku gitu. Aku maknai itu sebagai sebuah mozaik gitu loh, Mas. Potongan-potongan mozaik. Potongan-potongan kecil ya. Potongan-potongan kecil betul yang akan jadi gambar seperti ini gitu. Ya analoginya mozaikku yang ada di Kebumen itu sudah selesai gitu. Dan yang sudah ada dan tumbuh itu tetap berjalan dan tetap bertumbuh. Makanya kenapa saatnya aku menyusun mozaik lagi di tempat lain. Begitupun sebaliknya. Nanti dari tempat itu pun ketika sudah selesai, Mas, aku akan berpindah lagi. Kayak aku memaknai diriku, kehidupanku sendiri itu sebagai perjalanan mozaik menyusun cerita hidupku gitu loh, Mas. Gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Jero jebul kene. Apa ana digawe-gawe iki ya? Ora yakin ora. Nek pas disambung IG ku, ana salah satu cerita sing tegawe ke ana mozaik 1, mozaik 2 ke bagian dari perjalananku sih, Mas. Tapi ya karena lagi males nulis ya jadi ora lanjut ya. Kayak gitu. Luar biasa sekali iki tamune ora bayan-bayan iki. Orang ngawur yakin lebih kayak Mas Nizam lebih kan ya. Ajak kayak gue. Ya seperti tidak literasi itu lah ya, orang game lah ya. Orang game. Siapa gue? Anak-anak ya tahu